Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلينا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita rawat dan jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita siap menghadapi berbagai macam ujian, cobaan dan musibah apapun, termasuk virus corona saat ini, sehingga tidak berkurang keimanan kita bahwa semua peristiwa itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Menghadapi COVID-19, kita semua memiliki kewajiban bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai langkah dan kesiapan dan tidak perlu panik secara berlebihan. Mari kita jaga bersama kesehatan dan daya imunitas dalam diri kita agar kita mampu menghadapinya dengan tepat, tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana khatib telah menyampaikan pesan ayat di atas, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 tadi. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali kita mendengar istilah musibah, misalnya dalam Quran di atas, yang biasanya dilawankan dengan istilah rahmat, anugerah, atau nikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian atau peristiwa yang menyedihkan, menimpa, bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Sedangkan rahmat, anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan berupa kesenangan. Secara umum, kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara rahmat, anugerah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian orang memaknai pandemi COVID-19 hampir selalu diartikan sebagai musibah.
Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang mengiringinya, seperti krisis kesehatan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan nyawa, hingga kehidupan yang mendadak berubah menjadi serba sulit, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, meningkatnya angka kemiskinan, dan lain sebagainya. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Secara lebih mendalam, sejatinya pandemi COVID-19 tersebut bersifat relatif, bisa bermakna musibah, bisa juga justru merupakan rahmat, anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sangat bergantung pada diri seseorang dalam menyikapi musibah tersebut. Karena relatif, pandemi COVID-19 bagi tiap orang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Bisa jadi adalah musibah bagi satu orang, namun rahmat, anugerah bagi orang lainnya. Tergantung cara dia merespons peristiwa itu. Dengan bahasa lain, musibah adalah peristiwa yang mengandung pelajaran, bukan hanya bagi yang tertimpa musibah, akan tetapi juga yang tidak terkena musibah. Sekali lagi, pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah mengalami musibah itu maupun tidak. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kapan pandemi COVID-19 itu menjadi musibah dan kapan ia merupakan rahmat atau anugerah? Jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran dari pandemi COVID-19 itu terserap dan berpengaruh positif pada diri seseorang. Dalam kesempatan kali ini, setidaknya ada 3 pelajaran penting dalam peristiwa pandemi COVID-19 saat ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita. Apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Pandemi COVID-19 ini adalah fenomena yang tidak bisa segera dihilangkan oleh manusia. Ini bukti kelemahan manusia. Dan sejokianya pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita untuk kian merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila pandemi COVID-19 ini disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan baik oleh mereka yang menjadi korban maupun bukan korban atau penderita COVID-19. Umar bin Khattab pernah berkhutbah yang artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu nanti di akhirat. Pesan pidato Umar sangat jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban COVID-19, pandemi adalah fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Bagi mereka yang bukan korban pandemi COVID-19, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk kian menjaga perilaku dan sifatnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga alam sekitar. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pelajaran yang kedua adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan. Rawahu Tirmizi. Dalam konteks ini, bersyukur bagi kita adalah ridho atas pandemi COVID-19 yang sedang masif penyebarannya hingga saat ini, dan menilai pandemi saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosa dan meningkatkan kualitas kepribadian kita. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus ketakutan, banyak mengeluh apalagi sampai putus asa. Dalam masa pandemi ini kita mesti husnuzon, yaitu berprasangka baik bahwa ada maksud khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan mutu diri kita, baik dalam ibadah, menghamba kepada Allah maupun muamalah, hubungan sosial, interaksi sosial. Tentunya tidak lupa juga sebagai ikhtiar kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca pandemi COVID-19. Jika pandemi adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi apabila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Pandemi COVID-19 merupakan wasilah yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Kualitas kepribadian sebagai hamba meningkat manakala materi ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik pandemi ini, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyikapi musibah. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan. Semoga pandemi COVID-19 yang merupakan bagian dari fenomena saat ini segera Allah angkat dan berakhir di negeri kita tercinta khususnya dan seluruh dunia umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر